Hai sahabat-sahabat muda dimanapun kalian berada, perkenalkan saya Suster Maria Yohanina OP, biasa disapa dengan Suster Yohanina, jangan lupa OP-nya ya. Saya dari Ordo Dominican. Apa itu Ordo Dominican? Mungkin bisa browsing ya di internet. Saya dari Kongregasi Suster-Suster Santo Domingus Indonesia. Nah, status saya saat ini menjadi seorang suster junior di tahun keempat, dan saya ditugaskan di sekolah SD Santa Maria Cirebon. Nah, saya juga bergabung di dunia pendidikan anak muda. Jadi saya juga sedang diutus untuk kursus anak muda. Nah, siapapun yang berminat untuk mungkin diskusi atau sharing panggilan atau pengen bertanya banyak hal, boleh deh dekat dengan Suster OP dan mungkin dengan saya. Bisa join di link, ada link di bawah ya, mungkin akan dimasukin. Dan begitu, mungkin sekian dan terima kasih. Kalau ada yang berminat masuk menjadi biarawati, terkhususnya OP, silahkan join. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Fitri Wiesinaga. Kemudian saya sering dipanggil Busin atau Busina di sekolah. Sekarang kegiatan saya itu mengajar di SMA Putra Nirmala Cirebon, Jawa Barat. Teman-teman, by the way, saya itu punya hobi yang sama-sama saya, berarti kita bareng. Yang pertama, saya itu hobinya suka memasak. Yang kedua, saya itu suka berenang. Kemudian yang ketiga, saya itu suka membaca novel, ya teman-teman. Nah, saya itu alumni dari Universitas Sanata Dharma Yogyakarta dari angkatan 2018. Berdua teman-teman nih, status hidup saya saat ini itu adalah single Katolik. Ya, kalau untuk kamu kenal lebih jauh lagi, silakan join. Bye bye. Bakal kekalahan hidupku dalam perjalanan antara indah bakal siapkan bagi masa depanku untuk di sini sih? Iya, aku lagi sama guru aku, guru agama. Lagi mesen ya nanti ya. Ini lagi apa, Suster? dengerin lagu. Oh, lagi memuji Tuhan. Iya, kan, memuji Tuhan di kafe. Iya. Di mana aja kita kan? Di mana saja kan di kita mana harus aja. memuji gitu. Mana guruku? Lama ya? Dia borong kayaknya dia beli saham ini kayaknya. Waduh, luar biasa ya. Nah ini. Saya Sina. Oh, Missina. Missina. Kedengarannya menarik ya. Iya. Karena orangnya memang menarik. Sini, sebelah sini aja. Suka enak. Kayak saya ini ya. Mari sini sebelah sini. Oh, saya enak. Oh iya ya. Iya, silakan. Di mana aja di mana? Iya. Kok bisa berjumpa di sini sih? Nggak tahu, kebetulan mungkin takdir Tuhan yang sudah mempertemukan Baik kita. sekali ya, sesuai dengan lagunya tadi semua. Semua baik. Tuhan teramat baik. Menyanyi tadi di sini? Oh iya jelas dong. Kan di mana-mana saja tuh kan kita harus memuji. Iya. Memuji nama Tuhan ya. Kapan lagi kan sekarang guru agama aku dipertemukan dengan suster. Oh, jadi kayak Hollywood ini gimana? Iya, saya di sini berasa kayak orang paling berdosa kan saya di sini gitu. Ya Enggak dong. Semuanya berdosa, semua berdosa. Siapa sih yang nggak berdosa? Semua yang berdosa itu dipanggil Tuhan. Iya benar. Oh, ini Halo, terima kasih. Terima kasih. sampingan apa gimana Ci? Iya. Kenal, ini namanya Cirivi. Oh, halo Gitu. Cirevi. Terima kasih. Aduh, baik sekali. Makasih ya Ci. Ini Emang tua apa? Wow, keren sekali ini. Terima Makasih Ci. Terima kasih banyak.
Disuguhi makanan, disuguhi minuman. Tadi udah disuguhi sama Fernando kan belum? Wis. Iya, Ci, ngobrol, Ci. Iya. Warga Bunda Maria Cirebon akan ada acara untuk persiapan 17 Agustus. Lomba-lomba juga, nanti boleh datang ya. Tuh, suster datang, Busin datang. Maria ke Bunda Maria jaraknya lumayan ya. Mau dijemput? Mau dijemput di kota Cirebon gitu. kayak kode keras ya, gimana nih? Itu kode keras. Iya. Barangkali suster mau ikut paradenya, ya kan? Puncaknya tanggal 25 Agustus. Iya. Itu kita akan ada banyak sekali acara yang menarik, Suster. Tuh. Ini Banyak acaranya. mengatur waktu ini ya untuk bisa hadir. Jangan lupa jadwalnya diatur. Iya. Jelas. Nanti dari bangun pagi sampai tutup malam sampai Iya, kita mau ada acara parade budaya, terus lomba masak untuk sarapan untuk Romo, terus bakso untuk pengobatan gratis juga, dan bakso pengumpulan barang bekas. Gitu. Juga ada launching untuk pengumpulan barang-barang plastik, sampah plastik. Boleh nanti. Boleh. aja. Kalau begitu silakan dilanjut. Makasih Gigi, dadah. Ya. Oh, jangan lupa datang, suster, Busin. karena ada yang kepikiran ke sana ya. Tapi jangan sampai semua direncanakan nggak bisa ada. Iya. Semoga aja. Daripada wacana, udah janji-janji wacana, mending. Makanya saya nggak mau janji dulu ya. Iya. Tapi akan diusahakan. Iya. Oke, ini omongan yang saya suka begini nih, nggak janji tetapi Diusahakan gitu. Tapi benar diusahakan. Ya kan janji itu kan seperti kita kayak membuat sebuah apa ya istilahnya itu. Itu kan seperti mati ya kalau kita udah Iya, katakan betul. janji itu harus tanggung jawab. Tapi jangan sampai mati juga ya. Gitu ya? Jangan dong. Dong. Belum nyampe nih tujuan hidup nih, belum nyampe. Oh iya benar, karena yang masih muda banyak. Muda semua. Soalnya yang nggak muda di belakang layar. Kita opening dulu nggak sih? Kita cheers dulu nggak sih? Ayo, come on. Oke, ayo. Oke. Iya, agak sayang ya. Oke, ngobok, ngopi bari simbok. Cheers. Kita di sini mau ngobrol-ngobrol tentang Busin. Kok jadi Kehidupan. Berapa tahun Busin? Berapa tahun? Sensitif ya. ya, masih 17 tahun kok, masih 17 tahun. 17 tahun dibalik. Ya. 71. Oh iya benar, aduh maaf. Hobinya apa Busin? Ya, kalau hobi saya yang paling spesifik, yang paling saya cintai nih ya suster ya, saya suka sama air. Apa nih? Jelmaan ikan apa gimana? Bukan. Air asin, nggak mungkin air asin enggak. Saya suka Berenang. Oke, Saya berenang. mencintai air suster, karena kan kita tahu air itu adalah bagian dari hidup ya. Main air itu nikmat loh suster. Benar sih. Asal nggak main cowok aja ya. Iya benar. Jangan dong. Suster jangan, nggak boleh. Ya suster apalagi. Kita aja nggak boleh apalagi suster gitu kan. Jangan dong. Sangat sensitif ya ini ya. Jangan ya. Jangan ya, tolong ya. Nggak boleh. Hadapin kita dulu. Oke, ada apa nih dengan saya? Kenapa hobi saya ya? Kan suka berenang, berarti suka tentang olahraga gitu kan. Ngikutin Olimpik nggak yang lagi tren banget nih Olimpik Perancis? Oh iya. Saya Lagi pernah ngikutin. membaca sekilas, bukan mengikutin sih, hanya membaca sekilas aja, selewat aja gitu. Karena kebetulan kan saya bergabung di ngefollow nih Iya. akun sahabat Katolik, dan kemudian di situ diviralkan tuh Apa tuh? terkait dengan Olimpik ini, yang dimana itu semacam ini apa namanya, perjamuan kudus. Perjamuan terakhir. Oh iya, yang openingnya, yang di opening. Iya, itu. Kayak cosplay perjamuan kudus yang bisa dikatakan sedikit rada aneh, Iya. tidak sesuai dengan aslinya seperti apa. Gak tahu konteksnya apa, tapi tiba-tiba mengarah ke situ. Kayak mirip gitu kan, sangat mirip gitu. Gimana tanggapan suster terkait itu? Sih pas waktu saya juga aktif ya di Instagram, sempat ngelihat juga postingan dari sahabat Katolik. Iya. Muncul ada caption dan di situ banyak komentar ya, saya membaca
wah ini banyak tanggapan gitu kan. Ya memang sih kalau kita melihatnya positif ya nggak apa-apa, tapi karena itu berhubungan dengan ya ada kemiripan di situ ada konotasi ya. Ngapain sih sebenarnya? Iya. Seharusnya tuh kan baik-baik aja ya, tapi karena mungkin sama orang di dunia ya, apalagi menganut agama Kristen, saya akan melihat, oh ini kok hampir mirip ya perjamuan, kayak perjamuan terakhir, tapi kok dibuatnya hampir kayak gini, mirip banget. Dalam kemasannya seperti ini. Apakah mungkin ini penghinaan terhadap agama? Kalau indahnya agama Katolik ya, kalau mau dihina seperti apapun ya kita tetap mengampuni, betul sekali. Kan? Mengampuni. Boleh menghina seapapun, tapi kita kuat dalam hukum kasih. Mengasihi itu nggak pernah bisa diubah. Mengampuni dan mengasihi. Seperti judul kita hari ini, kasih. Iya, bener ya, kasih ya. Kasih. Hukum tertinggi pengikut Kristus adalah kasih. Love ya. Tapi ngomong kalau kasih, bagaimana dong? Iya. Hubungan Punya kekasih kah? Sih. Udah jauh-jauh kan ya? Umurnya berapa belum dijawab loh ini. Oh iya. Usia saya 26 tahun. 26 tahun. Di dunia ya. Iya, seumuran loh. Masa sih? Iya. Aku 26 kurangi 10 is. 26 tahun beda jalur. Beda jalur. Kanan, satu jalur Kiri. Tapi tujuan tetap Sama Kristus. Ya, Terus? Terus apa lagi? Tadi punya kekasih kah? Kekasih, ya ampun. kebetulan gimana ya? Kebetulan kalau kekasih lagi kosong ya, suster ya. Lagi kosong, mengalami kekosongan beberapa tahun ini. Sudah berapa lama sih? Sudah 1 tahun kurang lebihnya. Khususnya Katolik. Tuh ya, terjawab ya, anak-anak muridnya Busin. Bukan promosi, nggak baik ya. Enggak, ya, jangan. Saya merasa, oh ini nih menarik nih ya. Sangat menarik. Kalau yang ini boleh diambil, yang situ jangan gitu. Ini milik Tuhan. Ini juga milik Tuhan. Oh iya benar. Ah, iya, tapi milik belum Tuhan. sampai ke jenjang yang Iya. Siapa tahu saya kerjaan atau Amin. Jodoh nggak kemana-mana. Iya, jodoh Pasti di tempat. jadi di tangan Tuhan. Jadi gimana Sister, nih? punya Apa yang pengalaman kasih apa selama berapa tahun hidup membiara? Aduh masih muda-mudanya ya, karena sama ya. Oh, iya. Saya baru 7 tahun masuk ke 8 tahun. Lumayan lah. Saya dibilang junior tahun keempat. Junior tuh ya, masuk suster tuh pasti ada tahapnya. Saya sekarang tahapnya junior, tengah-tengahnya antara kecil dan besar di tengah. Jadi kalau mau dibilang untuk pengalaman merasakan banyak pengalaman dikasihi, justru mungkin sudah merajak ke sana ya. Setiap hari diajak bisa mengampuni, mencintai diri sendiri, terkhususnya dulu ya. Diri dulu, kemudian kalau kita udah nyaman dengan diri kita, mengampuni diri kita, otomatis kalau kita ketemu siapapun yang diminta adalah kasih yang murah senyum. Kita tuh kemana aja pasti ada efek sukacita, itu luar biasa. Berarti konteksnya di sini kasih itu bukan hanya untuk pasangan doang ya? Iya dong. Nah, universal. Kasih itu, iya benar, universal. Apalagi kan sekarang suster lagi ngajar ya? Iya, lagi ngajar gitu. SD. Jadi ini pengalamannya 11-12, cuma jalurnya aja yang berbeda gitu. Ngajar SD, ngajar SMA. Iya. Satu berjubah putih, satu putih hitam. Sama ini. Iya putih hitam. Aku apa ya? Beda sendiri ya. Ini kayaknya kita janjian tak? Ya kayaknya aku nggak diajak nggak sih di sini? Kayak hitam putih. Oh. Ya nggak apa-apa deh. Beda. Berani beda. Berani beda berarti harus saling berani Ngasihi. Kok bisa sih kayak gini? Asik banget gak sih berbicara mengenai kasih ya? Iya. Udah habis-habisnya. Iya benar. Busin untuk ngajar anak-anak SMA. Untuk mengajar aja. Kenapa sih mau ngajar? Apalagi sekarang Busin ngebimbing Bina Iman Remaja juga, teman-teman. Ternyata bener. Iya, Bina Iman Remaja.
Kenapa sih mau gitu? Sebenarnya berkaca dari pengalaman ya. Awal mulanya itu saya tidak pengen menjadi seorang guru. Oh iya. Bisa nikmat bukan? Maunya jadi apa? Dulu itu saya pengen jadi chef atau ahli hukum. Berarti mengerti ya makanan di depannya. Menunya apa aja. Beda. Ini kan ngomongin pengaruhnya beda. Dulunya saya pengen jadi seorang chef dan ahli hukum. Tetapi kembali lagi kebetulan saya punya tante saya itu suster. Aduh, terberkati banget. Gitu. Terus habis itu saya juga tamatan dari SMA Negeri 2 Bali Singaraja. Nah, saya melihat di dalam kelas itu hanya saya sendiri yang beragama Katolik. Jadi saya berkaca dari situ. Saya ada niatan ingin ya mengikuti atau ingin memiliki cita-cita menjadi seorang guru. Dari situ awal mulanya, sehingga sekarang ini saya lebih mencintai profesi saya. Semenjak saya masuk kuliah dari semester 1 sampai ke semester 8. Nah, kemudian saya sempat ngajar juga di Jogja SD Katolik. Itu ngajar mulai dari kelas 4 sampai kelas 6. Oh, Iya, berarti SD, pra-SD. Terus kemudian langsung nih wishlist saya tidak masuk Cirebon sebenarnya. Tetapi Tuhan menempatkan saya di Cirebon, sebuah anugerah tidak Kan rencana Tuhan. Rencana Tuhan. Siapa tahu jodohnya di Pasti ada sesuatu dong. Iya, siapa tahu jodohnya di Cirebon kan? We never know. jodoh di Cirebon, guys. We never know. Siapa tahu ada di sekeliling kita. Oke. Jangan dong. Siapa nih? Oke. Itu pengalaman saya. Saya mengajar di SMA itu udah kurang lebih 1 tahun di Cirebonnya. Gitu. Berarti kan tadi ada pengalaman dari SD masuk ke SMA berarti kan? Benar. Apa sih yang kesulitan yang sangat signifikan dari ngajar di SMA ini? Karena kan pasti kan ngajar di SD sama SMA tuh beda banget gitu kan? Yang paling beda itu karakter anaknya ya. Iya benar. Kalau anak SD tuh masih ingin disayang-sayang. Iya, pengen disayang-sayang, dimengerti. Pengen ngadu terus. Dicolek sama temannya. Ibu aku dicolek sama dia. Anak SMA kan nggak boleh kayak gitu. Udah standarnya beda. Beda. Nah, karakternya berbeda karakter. Karena jujur kalau di SMA itu kesulitan saya, usia dari saya sama anak itu nggak jauh beda. Iya. Sehingga saya harus bisa memposisikan diri saya guru. Oh iya, benar. Dia murid saya. Tidak boleh terbawa suasana. Iya, tidak boleh terbawa suasana karakter anak. Iya. Bisa mengayomi, saya bisa mengayomi, tetapi saya juga harus mengetahui posisi saya sebagai guru. Gitu. Dan yang kedua nih suster ya, ada anak yang like to me. Ya, apalagi masih muda. Saya tahu. Bener itu. Harus diakui itu. Iya. Tapi nggak etis ya kayak gitu ya. Etis ya. Betul. Harus diperjelas, dipertegas supaya dia juga punya pandangan yang lurus. Betul. Nah itu karakter doang sih. Terus dimana mereka juga masa-masa pubernya ya dari remaja ke dewasa. Kita juga, saya sebagai guru harus tahu gitu tuh. Dan saya juga harus membatasi diri saya walaupun kita umurnya usianya nggak jauh. Ya kembali lagi memposisikan diri sebagai guru. Bagaimanapun juga tetap kita guru dan murid seperti itu. Di situ. Kalau suster, Apa ini? bagaimana kesulitan mengajar anak-anak SD? Mengajar anak SD kesulitannya ya hampir sama sih ya, karakter ya. Iya, karakter. Kalau dari rumahnya anak ini tumbuh dalam keluarga yang berkarakter kuat, contohnya ya dia setiap hari bisa dididik sama keluarganya yang penuh kasih ya. Mulai dari rumah aja lah, dasar pertama pembinaan itu kan dari keluarga kenyamanan, penuh kasih ya. Keluarga yang bisa memberi yang nggak sempurna amat, tetapi kehadiran orang tua untuk anak, saling mengerti polanya anak, bagaimana dia berkembang, tahu bagaimana anak ini butuhnya apa. Itu kan bisa membantu sekolah. Iya, sekolah betul. kan bagian rumah kedua. Iya, rumah kedua. Sedangkan yang paling sulit untuk kami para suster adalah menanggapi situasi dari keluarga. Orang tua tuh berpikir bahwa udah masuk di lingkup sekolah nih, mau nggak mau ya itu urusan Lepasin aja. Iya, lepasin gitu. aja. Jadi kita tuh hanya
mengatakan, emangnya udah berapa jam bersama kita di sekolah? Kan hanya beberapa jam kan. Nggak mungkin apa yang diminta oleh idealnya supaya anak ini bisa karakternya bisa tumbuh menjadi begini kan nggak mungkin sebegitunya, harus butuh proses ya. Iya benar. Apalagi kan yang pertama membentuk karakter anak itu kan dari rumah, ada orang-orang keluarga gitu. Jadi harapannya untuk keluarga-keluarga, khususnya keluarga-keluarga muda, sebelum menentukan pilihan yang tepat, lihatlah kepribadianmu. Istilahnya bukan apa, tetapi kematangan tadi sempat berbicara bahwa ya belum sempat berpikir bahwa tentang jodoh, tetapi ya tentang kematangan diri dulu. Betul. Kalau udah kuat, ya disitulah keluarga kecil itu akan dibangun. Oh, ke arah gimana gitu. Itu bagian dari keselamatan mungkin ya. Iya, benar. Memang harus semuanya dimulai dari keluarga, Suster ya. Saya aja jujur sebagai kaum awam yang usianya bisa dikatakan sudah mateng ya, masih belum memikirkan untuk menikah gitu. Karena masih pengen mencari jati diri saya sebenarnya. Iya, betul. Di usia sekarang. Iya, di usia sekarang dong. Ya masa iya tiba-tiba langsung ujuk-ujuk ketemu sama cowok. Ayo nikah. Takut banget. Ini ada angin apa gitu ya, tiba-tiba ngajak nikah. Yang ada campur cowoknya. Aduh. Jadi kalau mau nikah itu harus siap dulu, siap mental, siap pikiran. Bukan hanya mental aja, fisik, Iya, tapi fisik. untuk biaya, ya kan semuanya harus dipikirkan. Iya, harus dipikirkan gitu. Ih, aku belajar banyak gitu. Ya, apakah habis ini, totalnya habis ini Busi nikah? Aduh. Tunggu ya pasangan saya yang lagi jauh. Emang jauh? Jauh ya? Nggak tahu, we never know. Nggak tahu jauhnya seberapa. Kalau dibilang begitu nanti saya mempertanyakan jodohnya saya juga di mana ya? Tapi nggak boleh. Nggak boleh. Hanya milik Tuhan. Oh yes. Nggak boleh hanya milik Tuhan. Nih ya. Biarin Busin sama Clara aja ya. Iya, sama betul. rekan-rekannya. Iya, betul. Suster, jangan ada yang goda ya, tolong ya. Nggak tergoda juga nih suster. Gitu, ya harus kuat. Tapi emang kalau jadi suster itu harus kuat gitu kan. 8 tahun, menuju 8 tahun hidup membiara. Tanggapan awal orang-orang pas suster memutuskan untuk hidup membiara tuh apa sih, gimana, apakah pandangannya itu ada yang negatif kah? Biasa kan aku nih dengernya tuh selalu pandangan orang yang positif aja gitu, kayak ya nggak apa-apa, bagus gitu. Apakah ada yang negatifnya kah gitu? Kalau tantangan atau pandangan-pandangan negatif ya tentunya pasti ada. Justru lebih banyak dibanding yang positifnya. Oh iya? Karena ya kan budayanya kita kan lebih banyak melihat yang negatif. Ngapain sih aku masuk jadi suster sedangkan kamu itu seperti ini, ya kan? Jadi kayak pernah sampai mengalami kayak nggak percaya diri. Oh iya. Apalagi menggunakan jubah putih gitu kan. Lu dulu hidupnya kayak gimana sih? Tiba-tiba mau jadi suster, jangan-jangan sampai pelarian gitu. Kan banyak tantangan. Iya, banyak yang kayak gitu. Tapi, atau nggak paksaan iya, gitu kan. Ketika kita motivasi, saya mau jadi suster itu bukan karena itu. Karena saya mau jadi suster itu karena ya tadi, karena saya merasa terpanggil sejak kecil. Saya udah hidup dididik dari keluarga yang konotasi istilahnya dari keluarga Katolik yang bisa dibilang aktif. Kemudian saya juga punya keluarga yang religius, masuk Dominikan juga. Jadi saya tertantang, saya pengen nih kayak gini. Tapi gimana caranya ya? Karena saya juga melihat, aduh saya berdosa. Ternyata yang berdosa itu yang dipanggil. Supaya lebih mendekatkan. Iya, betul. Supaya mendekatkan diri. Karena kan? semua manusia kan berdosa begitu kan. Hanya saja sedikit yang mendengarkan. Iya. Kadang udah dipanggil nih, di reject kayak gitu. Udah ada di sekitar saya. Makanya itu. Gimana dong? Bagaimana kalau merasa dicintai Tuhan tuh hati sama pikiran dan dikduk nggak ada kan? Belum kan? Belum. Tapi kan pelayanannya tuh udah bagian dari. Iya, sudah. Ya setidaknya pelayanan lah. Kalau tantangannya sih banyak sih. Salah satunya tadi. Punya komunitas doa nggak?
suster? Komunitas doa, kalau secara karena kemarin saya ditugaskan untuk kursus di Jakarta, kursus anak muda. Di situ kami ada buat kelompok komunitas anak muda yang kembali kepada Tuhan istilahnya. Banyak juga yang bertato gitu kan. Oh iya? Iya, tapi ada yang juga yang ya tadi makanya karena mereka merasa yang kubutuhkan bukan segala yang sedang kujalani, tapi kubutuhkan yang ada di hati, yang bisa membuat damai. Maka kami membuat sebuah komunitas anak muda yang pengen berbagi kedamaian yang dirasakan oleh Tuhan. Berarti tujuan utamanya tetap Tuhan. Iya. Tetap Tuhan. Semua untuk Tuhan. Ya, semua untuk Tuhan. Apa itu? Luar biasa sekali Tuhan. Luar biasa. Biasa. Mau dibicarakan apa tuh semua tetap Iya, tetap Tuhan. Kembali lagi pada Tuhan. Kau punya masalah apa? Kembali pada Tuhan. Tuhan diutamakan. Tapi jangan pas ada masalah doang baru dateng. Biasanya manusia seperti itu. Iya, betul. Enggak, kadang ada juga yang udah punya masalah kagak datang juga pada Tuhan. Itu kurang ajar itu. Ini dipertanyakan orang-orang yang seperti itu dipertanyakan. Maunya apa nih orang? Iya, perlu diapain nih? Mau diapain? Tapi kalau karena kita menghidupi untuk kasih, nggak boleh ngapain ya. Iya. Biarlah cara Tuhan Cara mendidik Tuhan. dan membina. Karena waktu Tuhan Pasti yang terbaik. cukup. Nanti kepanjangan nanti. Kalau paroki Bunda Maria membuat sebuah komunitas gitu. Iya, betul. Bagi anak-anak muda yang tidak terhitung gitu kan. Ada kan banyak kan anak-anak muda yang tidak mau bergabung tapi sebenarnya pengen bergabung. Itu Iya. suara dari mereka. Iya. Tinggal diajak aja guys, malah orang-orang yang kadang nggak aktif, kadang orang-orang yang tertutup itu yang perlu kita ajak gitu. Betul. Kita sudah mendengarkan banyak pengalaman kasih dari suster. Sekarang aku mau dengar dari Bu Sin. Punya Dari pengalaman kasih apa sih? Pengalaman kasih ya. Dulu ketika kuliah. Oh ya? Ketika kuliah. Saya itu sebagai relawan di sekolah pingit. Apa itu? Sekolah pingit. Jadi sekolah yang dibilang pinggir kali. Oh. Jadi mereka-mereka yang bisa dikatakan yang memiliki broken home gitu. Jadi mereka yang tidak disentuh sama sekali. Itu saya semester 1. Baru masuk saya langsung ikut. Nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ingin inisiatif nih, aku pengen ikut, ingin mengenal mereka seperti apa. Iya, betul. Saya mencoba untuk mendekatkan diri sama mereka. Untuk pengalaman kasih sendiri ya. Saya ternyata anak ini butuh dipegang, anak ini butuh disentuh. Karena memang mereka latar belakang keluarganya yang bisa dikatakan runyam sama gelap itu, saya mencoba untuk menyapa mereka. Saya ajarin mereka, terus buku-bukunya tuh dari donatur-donatur tuh. Jadi kita minta. Udah punya donatur juga. Jadi Hebat. kita minta. Terus setelah itu saya mengajar dan itu banyak relawan dari beberapa universitas di sana. Gitu. Jadi bukan hanya dari univ saya aja, tetapi dari univ lain yang dimana mereka mau memberikan pendidikan yang layak untuk anak-anak tersebut. Tentunya Betul, relawan. karena punya bela rasa ke sana Iya. ya. Benar juga sih. Kasih. Itu kasih yang saya berikan kepada mereka. Itu adalah hal yang sangat menurut saya ya, yang sangat mengharukan bagi saya secara personal. Iya, betul. Melihat latar belakang keluarga yang begitu, kemudian mereka tidak diperhatikan, terus dikucilkan masyarakat. Kamu kan gak punya papa, kamu kan gak punya mama, kan digituin ya. Nah sehingga mereka itu butuh dipegang. Ibu ajarin saya, gitu. Sampai mereka bilang, Bu, papa saya nggak ada, papa saya di mana? Nah, itu yang membuat saya tersentuh gitu tuh. Nah tanpa sadar itu sebuah kasih kan. Iya, betul. Tuhan itu bekerja di dalam diri saya. Kamu harus menemani mereka, ya walaupun hanya bertahan 1 tahun aja. Setidaknya pernah hadir dalam Iya, betul. Sudah menjadi bagian hidup mereka itu pasti bakalan diingat terus sama mereka. Apalagi diberi dengan sepenuh hati. Iya. Nah, kalau mengenai doa ya, kebetulan kan dulu juga saya aktivis di gereja Kota Baru ya, Jakarta. Terkenal tuh. Iya dong, terkenal. Gereja kaum muda. Iya. Iya, Ini kaum muda di situ. Iya, banyak kaum muda.
Itu kita punya komunitas, bukan hanya komunitas doa, tetapi komunitas kitab suci. Ya. Oh, bagus tuh. Mendalami kitab suci. Dalam kitab suci. Itu komunitas lektor. Jadi kami berkumpul per kelompok itu dibagi. Kemudian kami membahas mengenai satu perikop di dalam kitab suci tersebut dan kami sharing mengenai perikop tersebut. Apa yang didapatkan? Keren. Itu keren banget. Jadi tahu pengalaman orang lain juga, kita bisa belajar dari pengalaman orang lain. Itu kan pengalaman orang lain itu bukan ditafsirkan sendiri, tetapi diberi penguatan lewat sabda. Itu kan paling inti. Benar, serius. Itu bagus tuh dikembangin kalau boleh itu. Ada komunitas di mana mendalami sabda, tetapi dikaitkan dengan pengalaman hidup. Iya. Memang relevannya seperti itu kan, Suster. Begitu Clara, makanya kamu juga siapa tahu yang punya pengalaman kasih. Iya, semoga ya. Kita ganti. Aduh ini narsumnya aku nih nanti. Jangan dong. Oke. Gitu Clara. Tadi kita udah banyak belajar tentang karakter anak muda. Berarti kan kayak tadi yang karakter-karakter dari anak SD, dari anak SMA, terus juga karakter-karakter anak-anak tadi yang kurang tersentuh oleh keluarganya begitu. Punya pesan apa sih sama karakter-karakter anak muda zaman sekarang yang katanya Gen Strawberry yang tampaknya luarnya bagus gitu. Iya, tiba-tiba digenjret. Udah. Tiba-tiba digenjret. Katanya sih begitu. Cuma realitanya bagaimana kan kalian tidak tahu begitu. Gimana sih pesannya buat kita? Ya, silakan Suster. Suster. Karena saya juga muda ya. Iya dong. Saya juga termasuk generasi strawberry ya. Iya, betul. Tapi apa ya? Ada satu peribahasa yang mengatakan gini. Yang terluka itulah yang menyembuhkan. Iya. Justru ketika kita diberi tahu bahwa kita itu adalah generasi strawberry, tahu dong kelemahannya strawberry itu. Iya. Tahu kekuatan strawberry kita gimana. Yuk kita bangkit bersama. Bukan berarti kita kalau diberi negatif itu kita lumpuh, nggak mau bangkit. Tunjukin bahwa kita bukan anak muda yang ece-ecean. Iya. Kita punya bakat, punya talenta. Justru itu yang harus dikembangkan. Apalagi di zaman sekarang itu banyak diminta untuk lebih diperkuat imannya. Iya. Karena mudah sekali anak muda hilang imannya, hilang arah. Karena iya, sama seperti HP kan, kalau semakin naik versinya itu semakin dikejar kan. Tolonglah seperti HP-mu, tapi imanmu juga seperti dinaikin versi. Jangan hanya standar ya seperti itu terus, tetapi dinaikin. Dekatilah dirimu dengan Tuhan, karena mungkin hanya satu tujuan kita. Ngapain kamu cari yang menurut kamu ideal, sedangkan Tuhan sudah bilang, datanglah padaku, aku adalah jalan kebenaran. Wow. Sangat banget ya. Saya serasa diteguhkan nih. Langsung tersentuh ya sih hatinya. Teman-teman diteguhkan nggak sama Suster tadi? Nggak tahu. Tapi bener loh kata Suster loh. Sekarang banyak banget budayanya kita itu yang melihat dari sisi negatifnya terus. Padahal kita punya banyak sisi positif, tapi yang nggak pernah dilihat duluan gitu sama orang-orang. Banyak hal-hal yang belum dilihat sama kalian bahwa Gen Strawberry itu gak selemah itu loh gitu. Mereka juga punya karakter yang kuat. Iya, kuat. Dengan zamannya ya, betul. bisa disamakan. Iya, nggak bisa disamakan. Bener banget, bener. Ya nggak mungkin dong zaman Suster disamain sama zaman Clara. Enggak. Beda 10 tahun. Iya, saya harus mengikuti zaman. Yang Gen Z harus mengikuti yang milenial juga harus mengikuti yang Gen Z, karena bagaimanapun juga kita hidup berdampingan begitu kan. Betul sekali. Gitu. Mesin punya kata-kata apa sih gitu? Kata-katanya dong. Oke, kata-katanya quotes sih ini ya. Iya, boleh quotes, boleh kayak Suster tadi. Saya hanya satu kata saja Suster. Aduh, silakan. Berkembang. Oh, berkembang.
Berkembang apanya nih? Itu kata saya. Badannya. Jangan ngikutin saya dong. Ya. Badannya nggak mau berkembang, tapi ilmunya berkembang. Bener sih. Iya, Itu tapi tepat benar. sekali. Iya. Ini adalah kata-kata yang saya pakai mulai dari semester 1 sampai sekarang. Kata berkembang. Berkembang itu baik dari segi kehidupan, baik dari spirit, baik dari sosial. Nah, kalau berbicara mengenai kasih ya, kita itu jangan seolah-olah kita yang paling benar Iya. di dalam Betul. kasih tersebut. Tetapi kita yang lebih rendah hati. Iya, intinya rendah hati. Rendah hati. Kita yang rendah hati. Kalau kamu ingin mengasihi seseorang, maka semua dimulai dari diri sendiri. Kalau kamu sudah mengasihi diri kamu sendiri, ya kamu juga akan bisa mengimplementasikan kasih itu kepada orang lain. Iya, betul sekali. Semua dimulai dari Diri sendiri. Gitu. Kalau sudah bisa mengasihi, maka orang lain juga akan merasa, oh aku dikasihi, aku Iya. dianggap ada. Iya, itu bagian dari kenyamanan. Iya benar. Aku dirangkul sama mereka. Contohnya aja kayak Clara. Kalau Bu Sinaga tidak perhatian sama Clara, mungkin oh aku nggak dikasihi kali ya sama Bu Sinaga. Apa sih yang kurang dariku? Iya kan? Betul sekali. Iya nggak sih? Itu kan realita kenyataan. Iya, betul sekali. Tetapi pada dasarnya tidak seperti itu. Jadi mari sama-sama mengayomi untuk melaksanakan kasih itu, teman-teman. Karena tujuan kita untuk hidup itu ya kasih, gitu. Aku mengasihi kamu, kamu mengasihi aku. Begitu, Clara. Jadi kuncinya adalah mengasihi. Mengasihi nggak setengah-setengah ya. Iya, karena hidup nggak boleh setengah-setengah ya guys ya. Harus total. Melayani juga nggak bisa Totalitas. Setengah. Iya. Totalitas. Totalitas. Gitu. Itulah. Seperti suster, totalitas menanggapi panggilannya. Iya, betul. Masih kita kan tengah loh. Doain ya, semoga sukses. Amin, 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 amin. Berarti memulai hidup membiaranya itu di Flores gitu. Iya, dari Flores. Dari Flores. Gimana sih pengalaman di Flores tiba-tiba langsung ke Jawa gitu kan? Oh, itu butuh proses di sana. Oh iya. Masuk atau enggak? Oh, Iya, kan banyak banyak tantangan. tantangan nih ya. Mau kiri apa kanan? Hah? Apa lurus? Kayaknya mentok semua ada. Jadi ngambil jalan pintas gitu kan. Semoga ada jalan yang bisa saya lalui. Pakai jalan pintas. Iya, banyak sekali tantangan. Apalagi masih muda waktu itu kan. Iya. Baru Iya. tamat SMA. Mm-mm. Ya sama seperti tadi mengalami frustasi. Iya. Kemudian aduh jalan hidup saya seperti apa ya? Kemana ya? Terus mengalami ya tadi dibilang hukum kasih ya. Saya sempat menganggap diri saya itu nggak berharga, nggak pernah menyayangi diri saya sendiri, jauh dari Tuhan. Akhirnya saya ngambil jarak dengan Tuhan, jarak dengan keluarga pun. Jadi hidup saya di kamar terus. Oh, Pernah mengalami masa-masa gitu sih. tidak berdinamika dengan orang lain gitu. Tapi karena ada sentuhan, yaitu jamahan Tuhan itu luar biasa. Lewat siapapun itu juga bisa. Iya, Kita Betul, rasakan. betul. Datang dengan kata-kata ini itu bahwa mengatakan bahwa semua yang kamu miliki kamu ada. Iya. Kamu bisa semuanya, tapi cuma satu yang kamu gak punya. Coba masuk biara kamu temui. Ternyata ada tuh. Ternyata yang satu, makanya saya menciptakan satu lagu, Jalan Kebenaran dan Hidup. Oh. Udah ada liriknya guys. Oh. Hanya Tuhan ya guys. Spill dikit Iya. kali ya. Boleh kali. Mana kali? Bisa dibuka aja. Ada di mana, Suster? Ada di Lagunya. IG. Oh, ada di IG. IG-nya apa, Suster? Ada di rumah doa Santo Dominikus Magro. Oh. Kalau di IG saya juga ada Suster Yohanina OP. Oh. Ada Bagian OP-nya. paling bawah. Ada OP kan nggak boleh OP. setengah-setengah. Aduh, identitasku tuh. Iya. Totalitas. Tanpa batas. Tanpa batas. Gitu. Berarti sebelum jadi suster, belum hidup membiara, itu pengalaman-pengalaman pelayanannya banyak dong. Banyak lah ya. Banyak. Apa Masa aja tuh? banyak sih. Apa aja tuh? Karena yang dituntut ya kalau ingin melayani orang lain justru diri dulu. Iya, betul. Diri dulu yang merasa bahwa ya aku udah memiliki semua nih, ya tadi kasih, ya, aku dicintai. Karena tadi pengalaman saya kan saya merasa bahwa saya tidak dicintai karena ya namanya anak muda ya, punya idealnya tinggi banget. Ya, Saya pengen hidup mandiri segala macam lah, pengen
jalan hidup saya seperti ini udah ditata tuh, tapi ketika dalam perjalanan Tuhan bilang enggak deh, kamu kalau saking tingginya nanti kamu egois. Oh iya, betul. Jadi akhirnya saya ditampar, nggak diterima di perguruan tinggi. Akhirnya saya tadi diteguhkan, terus akhirnya banyak menemukan ternyata pelayanan yang indah tuh seperti ini. Datang menyapa, namanya seperti tadi bertemu orang-orang kecil. Karena aku udah kan kata tadi, kamu udah punya segalanya, tinggal sekarang kamu memberi. Kasih kan memberi, murah hati. Dan bagian dari bukan hanya barang aja, senyuman, sapaan, itu kan udah bagian dari pelayanan. Iya, itu kan luar biasa kasih. Sangat luar biasa. Sangat luar biasa. Dan mungkin kasih ini juga dialami setiap manusia ya. Iya, tapi pasti. bagaimana tanggapan manusia itu menanggapi kasih itu? Ya, benar. Suatu hal yang seperti kayak kan kata sabda ya, dulu kan kalau kita hidup dalam kasih kan seperti di Taman Eden ya. Tapi karena keinginan manusia yang tinggi, akhirnya jatuh. Gak apa-apa. Nggak sampai detik ini. Tapi syukur ya untuk bagian yang mengimani Kristus, itu modalnya diselamatkan. Maka yang belum beriman tuh silakan kembalilah pada jalan yang benar. Maka datanglah padaku. Jangan. Tapi kalau mau datang kepadanya untuk berjodoh, Enggak apa-apa, silakan. dibuka enggak hatinya? Sejauh ini sih masih tidak. Belum. Berarti nanti ya guys ya. Nanti dikabarin. Tapi jangan mikir dari pengalaman suster nanti kalian bakalan takut punya keinginan segala macem. Jangan. Karena keinginan, mimpi itu harus punya gitu. Makanya tadi saya bilang harus digapai. Tapi nanti kalau Tuhan berkehendak lain ya sudah, berarti nggak ada salahnya ya. Tuhan punya rencana lain yang lebih bagus buat kalian. Maka gitu. dikatakan rencana Tuhan itu rencana yang paling Indah pada waktunya. Jadi tunggu aja waktunya gitu. Rencana Tuhan ini sangat dekat. Sangat dekat. Kita bertemu gini aja kan karena rencana Tuhan gitu. Kaget-kaget Iya. Bisa ya. Kita napas semenit kemudian juga itu karena rencana Tuhan gitu. Semuanya rencana Tuhan gitu. Benar, semua rencana Betul. Tuhan. Jadi kalian kalau mau punya mimpi, mau punya tujuan hidup ya kalian nggak apa-apa punya tujuan hidup aja, tapi harus berusaha gitu juga. Karena kalau kalian modalin rencana Tuhan terus tapi kalian nggak ada usahanya ya Tuhan juga kayak ini orang mau nggak gitu. Kalau dibilang rencana Tuhan tuh jangan gunakan rencana pribadi. Iya. Kan biasanya tuh sempat ada yang mengatakan udah ini bukan rencana Tuhan. Sopin aja deh. Kayak gitu kan banyak banget ya. Benar. Egoisnya ya. Aku tidak menerima rencana Tuhan. Aku punya plan sendiri. Iya. Aku mencintai planku. Jangan sampai ya. Jangan sampai teman-teman. Nggak baik. Iya, betul. Lari dari jalur itu nggak baik. Nggak baik. Anda akan sesat, yakin deh. Sangat itu seperti domba yang tidak punya gembala. Iya. Ibarat kalau mau nyari jalan tikus malah dapetnya jalan buntu begitu. Kayak yang dibilang suster tadi. Iya. Kiri kanan depan buntu. Buntu. Tapi percayalah kuasa Tuhan lebih besar. Iya. Pasti ada jalan lain gitu. Semua punya jalannya gitu. Jadi kegiatan sekarang adalah mengajar, ya betul? Iya betul. Mengajar. Bagaimana, punya rencana ke depannya kah, Suster, Busin? Kalau dari saya ya masih ngajar anak-anak Iya. di SMA. Jujur masih tetap stay di SMA, mencintai anak-anak saya dengan penuh kasih, dengan beragam karakter ya. Ini nih contohnya murid saya ya, salah satunya nih. Salah satunya murid saya. Tapi ini buahnya yang bagus loh ya. Buah yang berbeda. Banyak. Kasih itu kan kalau dilihat dari buahnya. Iya, betul. Dari pendidikan. Salah satu buahnya. Luar biasa nih Kak. Buah kecilnya. Buah kecilnya nanti bakal jadi besar seperti saya. Amin. Harapannya semoga sukses, cita-citanya dapat dicapai. Jangan lupa berdoa sambil berusaha. Betul. Calon suster ini harus. Oh, amin. Kata-katanya meneguhkan ya. Bukan hanya guru agama, tapi ini cocok sekali nih. Iya, kebetulan saya guru agama ya guys. Iya, ya. betul.
Jadi saya mencintai guru agama saya dan mencintai anak-anak saya yang diberikan Tuhan kepada saya sampai detik ini. Tapi ngomong-ngomong guru agama masih sedikit ya? Iya. Jarang. Jarang. Benar. Diharapkan Agama Katolik itu jarang. Karena sedikit. Padahal sebenarnya guru agama itu dibutuhkan loh guys. Iya betul. Sangat-sangat dibutuhkan. Kalau Jangan mau lupa. Jangan lupa. Jadi guru Agama. Jangan mikir kalau guru agama itu harus jadi suster gitu. Enggak, tidak. Contohnya ini. Iya, contohnya ini nggak jadi suster. Nggak jadi suster. tapi bisa melayani. Layani gitu. Ini setengah suster, setengah guru agama. Begitu sampai sejauh ini saya masih mengajar, saya masih menyukai profesi saya sebagai seorang guru. Karena satu kata dosen saya yang saya ingat, Ini guru mencintai profesi kamu. Iya. Kamu mengajar, kamu mencintai dengan tulus anak-anak kamu. Iya betul. Anggap mereka adalah keluarga kamu. Itu saya. betul sekali. Dan itu dosennya udah sepuh, udah tua, bahkan mungkin udah pensiun sama sekali. Oh, matang dan kebijaksanaannya diturunkan kepada guru yang muda. Dan guru yang muda menurunkan kepada yang lebih muda. Iya, siapa tahu nanti saya bisa kayak busin lagi, amin. Atau bahkan malah jadi kayak suster, amin. Doakan saja gitu. Jalan Tuhan ya. Iya betul. Jangan lupa. Jadi suster, rencana kedepannya apa suster? Rencana kedepannya ya seperti ini. Saya mah nggak bisa merubah status saya ya karena Iya, biarawati. betul. Dimanapun diutus ya harus siap. Iya. Katanya tapi mau ada rencana ke Jogja. Iya benar. Wow. Dalam waktu dekat kah atau gimana? Idaman sekali. Ya dalam waktu bisa dibilang dekat, bisa dibilang jauh. Tapi memang ada dalam bulan ini saya akan berpindah tempat saya ke Jogja. Berarti udah menetap di sini. Gitu. Ya memang nggak harus memiliki ya. Iya. Cinta itu nggak harus memiliki ya. Tuh. Sakitnya di situ. Tapi nggak apa-apa demi pelayanan. Untuk Karena demi pelayanan. demi si dia yang memanggil saya. Ah, Oh nanti ada. nanti. Oke. Kenapa ya harus dipersatukan begini ya? Oke. Ada pesan nggak, Suster, untuk anak-anak Santa Maria sebelum Suster tinggalkan? Satu sih harus ada yang mengikuti jejak kayak gini. Wow. Amin, amin, amin. Karena belum ada. Oh, belum ada. Sudah dididik di sekolahnya sendiri, tetapi belum ada yang tergerak hati untuk menjadi seorang suster. Wow. Ya Tuh. mungkin karena belum ada panggilannya ya. Oke. Khususnya yang SMA nih ya. Iya, betul. Betul. Yang nonton ya. Yang nonton ya SMA. SMA Santa Maria. Jangan lupa siapa tahu kan. Tapi bukan hanya Santa Maria aja ya, bisa Putnit. Oh, iya, iya, betul. Lepas dari status. Benar. Universal ya panggilannya ya. Kalau merasa hati sama pikiran, "Oh, saya kalau dekat sama Tuhan tuh kayak deg-deg kayak jatuh cinta sama. Pernah mengalami jatuh cinta nggak sih? Pernah dong ya. Seperti itulah kalau kalian merasa jatuh cinta sama Tuhan tuh ada detik dulu, bergetar, pengen cari tahu terus nih kayak Tuhan nih kayak gimana sih? Gitu. Belum, kita belum merasakan. Saya belum merasakan, nggak tahu Busin. Dakdikduk. Ser. Gitu ya rasanya. Ada bunyinya Oke. ser. Hampir mau copot ya. Iya benar. Oke. Tapi masih stay kok. Aman aja. Aman aja. Nah, kalau Busin sendiri gimana? Apa pesannya deh untuk anak-anak Putra Nirmala? Selaku guru yang paling humoris ya. Bagus loh ini. Saya dulu. Selaku guru yang humoris, yang cantik, yang manis, cute. Iya, baiklah, yang sangat cute. Anak-anak Busin yang ganteng, yang cantik. Pesannya Busin tetaplah mengasihi satu sama lain tanpa membedakan karakter Anda sebagai apa. Jangan ada penggolong-golongan ya. Iya. Ya, hanya itu aja. Siapa tahu kalian mau jadi guru agama. Amin. Agama Katolik. Iya. Amin, amin. Kalau Clara? Apa nih? Kau tuh siapa nih? Oh iya, oke. Pesannya, Suster, hati-hati di jalan. Semoga tetap terus melayani dan membiara dalam waktu yang panjang sampai akhir hidupnya. Amin, amin.
Busin, kalau nanti suatu waktu Busin sudah tidak menetap lagi di Putra Nirmala, Ini kayak perpisahan. tolong tetap ingat kita anak-anak bir juga tolong tetap diingat. Iya, bir ya. Iya, betul. Nah, bir-bir yang ada di Bunda Maria bukan bir botol ya teman-teman. Bukan, Tapi Bina Iman Remaja. Jangan lupa ikut berpartisipasi aktif di kegiatan bir, begitupun OMK, Iya, banyak betul. kegiatan-kegiatan pelayanan yang ada di Bunda Maria gitu. Memang banyak ya. Banyak. Sekarang anak-anak muda aja banyak yang jadi lektor, banyak yang jadi komsos kayak kita. Nih. Saya kemarin lihat sempat kesana kan, lihat videonya tuh. Ini banyak sekali anak-anak muda, terus bakat dan kemampuannya itu dikembangkan. Iya betul, kita banyak banget sekarang. Ada band. Bisa menyiapkan kayak gitu. Kita punya band, sampai punya klub futsal, badminton. Gak usah jauh-jauh, ini loh kita ke podcast ini. Iya podcast ini komsos guys, bagian dari komsos, bagian dari anak-anak muda Bunda Maria gitu. Kalian tahu nggak di balik layar itu orang muda loh. Iya, ini orang muda semua. Nanti bahkan Orang muda aja nih. Orang muda yang tidak menikah nggak ada. nanti bahkan acara 17-an yang tadi diomongin sama Cirivi itu nanti banyak anak mudanya. Jadi semuanya itu boleh datang, anak muda, lansia gitu-gitu. Boleh banget datang gitu. Suster suster anak muda. Anak muda, lansia, bapak ibu. Bisa ya? Bisa lansia bisa. Makanya tadi kan aku nawarin kalau mau parade, suster nggak kuat gitu parade, nanti naik motor aja gitu. Pada Tuhan, nggak kuat loh. Juga kalau ikut-ikut kegiatan gereja ya, siapa tahu yang belum punya jodoh nih dideketin sama Tuhan jodohnya. Ya Iya kan? betul. Udah punya belum? Kan udah ketemu Tuhan. Oh iya. Iya. Nanti langsung kicep nih saya ya ngomong jodoh ya. Agak gitu, agak sensitif ya gitu. Ya jangan lupa juga nanti tanggal 16 itu ada lomba badminton gitu. Ini semuanya boleh ikut gitu. Suster mau ikut? Boleh. Yang ada bolanya kabur. Enggak ada yang berani nyemes ke suster ntar. Aku kan berpikir, aduh ini bukan musuh. Iya nanti, kasihanilah musuhmu gitu. Kasih gitu. Oke. Biasa. Panjang ya kita ngomongin hukum kasih kayaknya. Udah ya? Habisnya. Iya sudah. Karena kalau kita ngomongin hukum kasih itu nggak akan ada habisnya sampai kita nanti akhir hidup kita pun nggak akan ada habisnya gitu kan. Benar sekali. Terima kasih ya suster, terima kasih Bu Sina sudah berbagi hukum kasih ke kita. Makasih banyak. Terima kasih. Kita closing ya. Tadi kita ada diawali dengan minum-minuman cheers-cheersan. Kita sekarang closing juga harus pakai cheers-cheersan gitu. Oke, come on. Yo. Ngobok, ngopi bareng Simbok. Ya pesan buat Bu Sina, ya lama-lama aja ngajar di sini ya soalnya banyak juga sih pengalamannya jadi enak gitu dan semoga dapat jodoh. Ya pesan buat Bu Sina, semoga ya langgeng-langgeng aja di Putnir, terus juga semoga Ibu bisa selalu ada di jalannya Tuhan. Semoga Ibu dalam pelayanan gerejanya juga semakin lancar dan diberkati sama Tuhan. Semoga Ibu Sina betah di sini dan semoga cepat dapat jodoh. Ya, Bu Sina tuh orangnya kayak gimana sih? Bu Sina itu lucu, jadi kalau di pelajaran itu nggak bosan-bosan banget lah. Biasanya ada ice breaking kayak gitu. Jadi belajar itu seru sama nggak bosenin. Kalau untuk saya, Bu Sina itu orangnya asik. Kayak ya bisa bercanda lah buat kita sebagai anak murid. Kayak masih kekinian lah untuk Bu Sina. Oke. Halo Bu Sina. Kita di sini perwakilan dari SMA Putra Nirmala. Kita anak murid Ibu sekarang. Bu Sina itu orangnya tegas, lumayan tegas. Disiplin. Iya, disiplin banget. Dia kalau banyak pikiran tuh bener-bener kelihatan. Iya, jadi happy terus aja ya Bu. Iya, jadi jangan banyak pikiran ya Bu ya. Cukup mikirin kita aja, jangan mikirin yang lain. Love you. Love you. Oke. Dah.
ya, harapan kita ke depannya sama Busin itu Ya tadi semakin happy. ya semoga Busin makin happy. Kelasnya makin solid. Amin. Nanti kalau kita udah lulus, jangan lupain kita ya Bu ya. See you Ibu. Love you. Thank you. Oke, selamat siang. Perkenalkan nama saya Ermi. Saya mengajar di SMA Putra Nirmala. Saya mengampu 2 mata pelajaran kimia dan biologi. Di sini saya sebagai rekan kerja dari Bu Sina. Kalau mau tahu tentang Bu Sina silahkan tanya ke saya aja karena kita dekat banget. Bu Sina itu orangnya friendly pakai banget, baik banget, suka memasak dan suka memberi makanan ke kami. Bu Sina itu kalau di sekolah yang pastinya berbeda dong sama ketika dia di luar sekolah. Di sekolah dia itu ramah terhadap anak, tapi bukan hanya ramah aja, juga dia galak. Galak, tapi sebenarnya galaknya itu bukan galak yang benci ke anak, enggak, salah besar, tapi galak tegas. Galak dan tegas itu harus dibedain. Itu aja sih kalau dari saya. Bu Sina itu pokoknya orangnya baik. Semoga kedepannya Bu Sina tetap menjadi guru panutan, guru yang baik, guru yang mengayomi, dia selalu ditiru oleh anak-anak. Harapan saya ke Bu Sina tetap jadi teman yang baik, tetap jadi rekan kerja yang baik, yang selalu bekerja sama. Udah, itu aja. Betul ya, oke. Nanti dipotong aja ya. Cerita ada yang nanya bagaimana Bu Sin itu ya. Nah, oke. Bu Sin, Bu Fitri Yulia Sinaga. Bu Sin, panggilannya Bu Sin karena ketika dipanggil atau ketika saya ajak ngobrol ketika baru datang, saya panggil Bu Yuli, Bu Fitri gak mau. Dia malah pengennya dipanggilnya Bu Sin. Ini apa ya? Agak unik juga orangnya. Yang lain pengen dipanggil nama, dia pengen dipanggilnya marga gitu ya. Sinaga gitu. Nah, Bu Yuli emang unik. Saya unik dia sebagai seorang guru. Sebagai seorang guru, Bu Sin itu cukup disiplin sama anak-anak. Cukup disiplin, cukup sabar, pengertian juga sama anak-anak. Dan dia mungkin sebagai guru agama ya, jadi cinta kasihnya ke anak tuh wah luar biasa lah Bu Sin sebagai guru agama ya. Itu kemudian Bu Sin tuh sangat perhatian sama anak-anak. Perhatian memang ya, kalau sama saya sih kadang-kadang ada yang ngeyel-ngeyel juga gitu. Tapi dikasih tahu bagaimana akhirnya mengikuti. Yang penting masuk di logikanya Bu Sin. Jadi intinya Bu Sin itu memang dia tuh punya sesuatu yang khusus, yang unik itu adalah dia kekeh pendiriannya atau dia kuat pendiriannya. Tetapi ketika menemukan sesuatu atau hal yang baru dan dia meyakini itu, dia mau untuk berubah. Ya, Bu Sin seperti itu. Dan harapan saya sebagai kepala sekolah di SMA Putra Nirmala, tentunya harapan saya adalah Bu Sin itu bisa betah di sini, menjadi guru teladan di sini bagi murid-muridnya, dan sampai di sini sampai menikah, mungkin punya anak barangkali. Ya, seperti itu Bu Sin. Oke, terima kasih.